Selamat pagi, saudara-saudara pendengar renungan ceria Sinode GKSBS yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan ceria pada pagi hari ini sambilkan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-5, yang demikian firman Tuhan. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan keret. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan mengambil tema renungan ceria adalah keluar dari benteng persembunyian. Waktu itu Daud sedang mengalami frustasi berat dalam peperangan melawan Raja Saul. Di luar dugaannya, ternyata Saul benar-benar ingin membunuh Daud. Tidak peduli bahwa Tuhan telah mengurapi Daud untuk menggantikannya menjadi raja. Waktu itu Daud sangat ketakutan menghadapi ancaman itu. Maka Daud lari ke benteng dan menetap di Moab. Di Moab inilah Daud mengalami bimbang dan ragu tentang tujuan hidupnya. Menurut Daud, pimpinan Tuhan tidak jelas. Bagaimana bakal raja kok terkatung-katung menjadi buronan? Walaupun demikian, ia kerasan tinggal di benteng itu. Ia ingin menunggu situasi aman kembali dan kemudian akan memutuskan kapan akan kembali ke Yehuda. Saudara-saudara, di tengah-tengah badai frustasi ini, Tuhan mengutus seorang nabi, Gad namanya, dan berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Demikian kata Nabi Gad. Daud merasa ngeri. Bukankah pulang ke Yehuda sama dengan menyerahkan nyawanya? Sungguh mengerikan. Bukankah yang paling aman ialah tetap tinggal di dalam benteng? Pikir Daud. Tetapi ia harus menghormati kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui Nabi Gad. Akhirnya, dengan rasa was-was, ia pun memutuskan kembali ke Yehuda. Inilah kebesaran jiwa Daud. Daud yakin bahwa mati atau hidup biarlah terjadi di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi di tengah-tengah rakyat yang menderita waktu itu. Meskipun ia harus mati, biarlah ia mati bersama-sama dengan rakyatnya yang menderita. Itu keputusan Daud. Apa artinya firman ini untuk kita, para pecinta pendengar renungan ceria GKSBS? Pelajaran yang pertama, banyak orang Kristen atau anggota gereja menyembunyikan dirinya dalam benteng buatan mereka sendiri. Begitu banyak benteng-benteng itu seperti kesusahan, kekecewaan, ketakutan, dan kesibukan. Situasi yang terjadi saat sekarang ini
COVID-19 juga sangat mungkin menjadi benteng persembunyian. Dan jangan kita lupa bahwa gereja juga dapat menjadi benteng persembunyian. Misalnya, kalau gereja itu hanya meninabobokan orang dalam situasi krisis seperti saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud dalam cerita ini menjadi contoh yang baik tentang bagaimana mengalami krisis, mengalami ketakutan, mengalami frustasi yang memang menjamah dirinya, bahkan membuat diri Daud itu menjadi pontang-panting. Akan tetapi kesusahan dan penderitaan tidak pernah menguasai Daud. Artinya Daud bisa menguasai penderitaan itu. Firman Tuhan saja yang menguasai dia. Meskipun ia tidak setuju akan suruhan firman itu karena tidak masuk akal sehatnya Daud. Tetapi itu dilakukan oleh Daud. Itulah saudara-saudara, Daud mampu menguasai ketakutan, frustasi, dan penderitaan yang dialami pada waktu itu. Kiranya jemaat juga bisa menguasai situasi. Pelajaran yang kedua, hidup menyatu dengan masyarakat yang menderita. Sama dengan Daud, kita itu diperintahkan supaya keluar dari benteng persembunyian kita. Kita dipanggil keluar dari persembunyian masing-masing. Dipanggil kemana? Menyatu dengan rakyat yang menderita. Bagaimana cara orang beriman menanggung kesusahan, hendaknya menunjukkan kepada orang bahwa Kristus itulah Allah sejati. Situasi yang berubah-ubah ini tidak boleh dipertuhankan. Kalau orang Kristen terpukul situasi menjadi linglung, menjadi frustasi, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan? Saya tidak tahu apa saja yang menjadi benteng persembunyian saudara-saudara saat ini. Tetapi Tuhan menyuruh saudara-saudara semua untuk keluar. Betapapun enaknya tinggal dalam persembunyian, kita harus keluar. Lalu kemana? Hidup bersama dengan rakyat yang menderita. Ini berarti solidaritas, berarti membagi-bagikan hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Solider berarti mau berbagi beban dan berkat Tuhan kepada orang lain. Janganlah kita itu solider kepada orang lain menunggu diri sendiri enak dan berkecukupan. Kelebihan orang Kristen ialah kalau ia solider terhadap sesamanya walaupun diri sendiri itu kekurangan. Cara ini adalah cara Kristus mengasihi. Saudara-saudara, COVID-19 mencekam banyak orang. Analisa situasi menggambarkan mendung di tanah air masih lama. Tanda-tanda perbaikan situasi juga belum nyata. Tetapi marilah kita percaya kepada Kristus. Dialah Tuhan kita yang hidup dan menghidupi.
Kita memang memerlukan sembako, tetapi bukan sembako yang menghidupi kita. Berlakulah solider kepada orang-orang yang menderita. Itulah jalan mengikuti Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak usah mencoba mengarang bagaimana cara mengikut Kristus. Cara apapun karangan kita sendiri hanya membuktikan ketidakpercayaan kita kepada Kristus. Keluar dari benteng kenyamanan dan menyatu dengan masyarakat yang menderita adalah merupakan bentuk ibadah yang sejati. Tuhan berkati saudara-saudara. Amin.